Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah ya. Baik, pada pembahasan ilmu pengetahuan alam atau IPA bersama Bu Agri kali ini, kita akan membahas tentang prima penilaian harian 4B pada halaman 157 sampai 160. Silahkan kalian siapkan bukunya. Siapkan juga halaman yang telah disediakan di situ. Kalau sudah siap, yuk kita mulai dari bagian A dulu ya. Di bagian A itu terdapat 25 soal yang harus kalian isi. Baik, kita isi bersama-sama saja ya. Nomor 1, contoh sumber bunyi adalah jawabannya B, biola ya. Kalau udara, senter, dan lilin bukan termasuk itu. Yang nomor 2, jenis bunyi yang dapat didengar oleh hewan berikut adalah, ya hewan apakah itu? Ya, namanya adalah kelelawar. Kelelawar itu dapat mendengarkan suara ultrasonik. B jawabannya ya. Oke, nomor 3. Frekuensi yang dimiliki oleh bunyi audiosonik adalah C, jawabannya 20 sampai 20 GHz. 4. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh A, amplitudo. Nomor 5, contoh bunyi kuat adalah A, jawabannya pesawat jet terbang di atas atap rumah. 6, bunyi merambat paling lambat pada media apa? A, jawabannya udara yang paling lambat. Yang paling cepat di mana? Yang paling cepat adalah media benda padat. Ya, apa saja, mau kayu, besi, dan lain sebagainya ya. Oke, nomor 7, bunyi saat kita berbicara termasuk ke dalam bunyi ya, A, jawabannya sedang ya. 8, pantulan bunyi saat berteriak di lereng bukit menghasilkan A, jawabannya adalah gema. Nomor 9, bahan yang digunakan untuk mencegah gaung adalah, ya, bahan yang dapat menyerap bunyi itu adalah busa ya. Kalau baja tentunya akan dipantulkan ya suaranya. Kemudian nomor 10, bunyi pantul yang muncul saat kita mendengarkan konser musik di ruangan yang tidak dilapisi peredam adalah, namanya adalah gaung ya. C jawabannya. 11, pantulan bunyi detak jantung dapat ditangkap oleh, yang biasa dipakai oleh dokter tuh namanya apa? Ya, stetoskop ya jawabannya ya. Nomor 12, paus memantulkan bunyi dalam air untuk apa? Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka paus memantulkan bunyi untuk berkomunikasi ya, untuk saling berkomunikasi. Jawabannya adalah A ya. Baik, kita ke bagian berikutnya. Nomor 13, kapal laut dapat mengetahui posisi ikan yang berada di bawah air karena ikan, ya jawabannya adalah karena ikan memantulkan gelombang bunyi. Jawabannya A ya. Nomor 14, alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi janin adalah, ya sama seperti yang minggu lalu kita bahas, yang namanya ultrasonografi, yaitu singkatan dari USG ya. Oke, 15, prinsip kerja alat musik berikut sama seperti apa? Coba lihat, itu ada gambar di alat musik apa? Alat musik itu bernama angklung ya. Angklung itu dimainkan dengan cara apa? Digoyangkan atau digetarkan. Nah, alat musik yang sama seperti itu, maka prinsip kerjanya sama seperti
Marakas. Ya, marakas tahu marakas? Marakas itu alat musik yang sama, bentuknya bulat, di dalamnya itu ada isinya, semacam pasir atau biji-bijian kecil. Kemudian digetarkan atau digoyangkan seperti ini, maka akan bunyi cek cek cek. Nah, sama seperti kalian kalau pada saat mungkin dulu pernah ada percobaan tentang membuat alat musik sederhana menggunakan botol dan isinya beras. Nah, seperti itu ya. Marakas itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Hal yang terjadi saat kulit gendang dipukul adalah jawabannya B. Ya, udara di dalam ruang gendang akan bergetar ya. Sekarang 17. Harpa dibunyikan dengan cara dipetik ya. Sudah pernah melihat harpa? Ya, pastinya ya, karena kita sering melihat ada konser-konser musik yang menggunakan harpa ya. Itu sangat indah sekali suaranya. 18. Saat dipetik sendal gitar akan titik-titik udara di sekelilingnya. Maka udara yang di sekelilingnya akan digetarkan atau menggetarkan udara di sekelilingnya ya pada gitar tersebut. 19. Harmonika dapat mengeluarkan bunyi karena adanya titik-titik udara di dalamnya. Nah, jawabannya adalah akan adanya getaran ya. A jawabannya. Sekarang nomor 20. Bagian yang termasuk telinga dalam ditunjukkan oleh nomor berapa? Sudah jelas ya. Di sini telinga bagian dalam itu adalah nomor 3 dan 4. Yang jawabannya adalah D ya. Nomor 21, fungsi bagian telinga yang ditunjukkan pada nomor 3 adalah, nomor 3 itu gambar apa sih? Oh, ternyata gambar koklea atau rumah siput. Dan ternyata fungsinya itu adalah mengantarkan rangsangan ke otak atau jawabannya adalah B. Nomor 22, menghubungkan telinga dengan faring adalah fungsi bagian telinga nomor ya, faring itu adalah bagian hidung ya, daerah pernapasan kita. Jawabannya adalah D, nomor 4. Nomor 4 itu apa tadi? Nomor 4 adalah saluran eustachius. Oke. Berikutnya kita lihat di nomor 23. Penyakit pada telinga yang ditandai dengan gatal-gatal hingga bernanah akibat gendang telinga yang terinfeksi disebut apa? Disebut otitis media atau C jawabannya ya. Nomor 24, sebaiknya jangan menggunakan benda tajam untuk membersihkan telinga. Karena apa? Karena dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Oh, jelas ya. Sama seperti misalnya ada tuh zaman dulu memakai jepit, ada jepit warnanya hitam. Zaman dulu ibu pernah lihat ada yang membersihkan telinga dengan menggunakan jepit warna hitam, itu terbuat dari besi loh, yang biasanya buat di rambut. Nah, ini digunakan untuk telinga, nah, ya itu tidak baik sebenarnya ya. Kemudian nomor 25, bagian telinga yang mengalami kelainan pada orang tuli itu adalah bagian yang mana? Dan jawabannya adalah C, gendang telinga. Ya, karena gendang telinganya rusak, betul sekali ya. Baik, sekarang kita ke bagian B. Bagian B itu adalah isian ya. Kalian harus mengisi dengan jawaban yang benar. Baik, nomor 1. Bentuk energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar disebut apa? Jawabannya adalah energi bunyi. Ya. Nomor 2, bunyi ledakan petasan termasuk kelompok bunyi apa? Kita mendengar petasan, duar. Nah, itu adalah bunyi kuat ya. Nomor 3, bunyi yang bertambah jelas saat kita berteriak dalam ruangan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan ya, itu dia. Nomor 4, suara lumba-lumba di laut membuktikan bunyi dapat merambat melalui apa? Nah, lumba-lumba di mana hidupnya? Di air laut ya tentunya. Nah, jawabannya adalah melalui air. Nomor 5, manfaat pemantulan bunyi bagi kelelawar saat terbang adalah
Jawabannya mengetahui mangsa yang akan dimakannya. Ya, makanya kelelawar itu termasuk hewan yang unik gitu ya. Karena setiap mencari mangsanya itu dia mengandalkan indera pendengarannya. Baik. Nomor 6, semakin cepat waktu pantulan yang datang, maka akan semakin dangkal ya kedalaman lautnya. Kalau semakin lambat, maka kedalaman lautnya semakin dalam sekali ya. Nomor 7, bagian gitar yang membuat udara bergetar adalah senar ya. Nomor 8, mengatur tinggi rendahnya bunyi nada suling dapat dilakukan dengan cara menguatkan dan melemahkan udara yang dikeluarkan dari mulut. Ya. Nomor 9, bagian telinga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dalam telinga namanya adalah saluran Eustachius. Nomor 10, bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi dari lingkungan namanya adalah daun telinga. Baik, kita beralih ke bagian C. Di bagian C ini adalah isian yang harus kalian jawab ya. Oke, kita lihat nomor 1 pertanyaannya, apa pengaruh pita suara yang bergetar saat kita berbicara? Pengaruhnya itu adalah untuk menghasilkan suara ketika kita sedang berbicara ya, pengaruhnya itu ya. Baik, nomor 2, mengapa bunyi teriakan di dalam ruangan lebih jelas dan keras dibandingkan di lapangan terbuka? Jawabannya karena ketika kita berteriak di dalam ruangan, suara memantulkan ke segala arah yang menyebabkan bunyi teriakan terdengar lebih jelas dan nyaring. Ya. Nomor 3, bagaimana cara merawat telinga dengan benar? Caranya adalah ada banyak sekali ya. Pertama, menghindari bunyi terlalu keras. Bersihkan telinga bagian luar telinga dengan teratur ya. Maksud ibu bagian luar telinga ini saja yang bisa kalian bersihkan. Sedangkan bagian dalam telinga kalian harus ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan ya. Kemudian tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Tentu saja apabila ada benda tajam yang masuk ke dalam telinga itu akan merusak bagian-bagian telinga, terutama bagian telinga tengahnya ya, yang ada gendang telinganya, akan merusak gendang telinga ini. Berikutnya, jika mengalami gangguan, datanglah ke dokter THT. Iya, gitu ya. Berikutnya nomor 4. Tuliskan prinsip kerja alat musik pada gambar di samping saat menghasilkan bunyi. Nah, biola itu merupakan alat musik gesek kan yang dimainkannya dengan cara digesek. Pada dasarnya, biola itu bekerja menggunakan tekanan pada titik tertentu di bagian senar untuk menciptakan kombinasi nada sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda setelah dilakukan gesek ya, digesek oleh yang namanya itu yang panjangnya itu bow namanya ya. Seperti itu. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi pada bagian X apabila kita mendengar musik terlalu keras? Nah, jika kita mendengar musik terlalu keras, maka bagian X atau gendang telinga pada prinsipnya memang suara yang masuk itu akan menggetarkan gendang telinga. Semakin keras suara musik, maka akan semakin kencang pula getarannya dan mengakibatkan rusaknya gendang telinga. Apabila semakin parah, itu akan membuat gendang telinga menjadi pecah. Maka dari itu, pada kalian, ibu titip supaya kalian lebih berhati-hati pada telinga kalian, karena telinga merupakan alat tubuh kita atau anggota tubuh kita yang sangat penting. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.